Sinar matahari siang memantul pada permukaan aspal yang masih berbau segar. Pita merah terbentang di depan gerbang masuk jalan tol yang baru diresmikan itu, sementara puluhan kamera wartawan dan drone berita beterbangan di atas kepala para pejabat. Spanduk besar bertuliskan, "Kebanggaan Baru Negeri." Berkibar anggun, seolah tak ada celah dalam proyek besar ini. Rama berdiri di antara kerumunan jurnalis lain, kamera tergantung di lehernya. Keringat bercampur rasa curiga mengalir di pelipisnya. Semua orang tampak terlalu bangga, terlalu cepat lupa bahwa proyek ini awalnya dijadwalkan 4 tahun. Namun entah bagaimana selesai hanya dalam 2. "Apa menurutmu masuk akal?" gumam Rama sambil mengarahkan kamera pada para pejabat yang sedang tertawa lebar di panggung peresmian. Seorang reporter lain di sebelahnya hanya mengangkat bahu. "Selama rakyat senang, siapa yang peduli? Kita ini cuma meliput, bukan mengadili." Rama diam. Ia memang bukan hakim, tapi intuisi jurnalistiknya sudah lama terlatih menangkap bau busuk yang ditutup dengan wangi karangan bunga. Tepuk tangan bergema saat gunting raksasa menggunting pita. Konvoi kendaraan resmi langsung melaju, diikuti riuh sorak pendukung yang sudah disiapkan. Rama merasakan desakan dalam dadanya. Perayaan ini terlalu berlebihan untuk sesuatu yang masih menyimpan banyak misteri. Di antara kerumunan pejabat, matanya menangkap seorang perempuan muda berseragam insinyur yang tampak tidak ikut tersenyum. Ia berdiri agak jauh dari pusat perhatian, memegang map tebal berwarna hitam yang ia peluk erat seakan takut sesuatu di dalamnya akan terlepas. Alia, insinyur proyek jalan tol yang beberapa hari lalu menolak diwawancarai Rama. Wajahnya terlihat tegang, seperti menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Rama mendekatinya dengan langkah hati-hati. "Masih tidak ingin diwawancarai?" tanya Rama dengan suara pelan. Alia hanya menatap lurus ke arah jalan tol yang baru saja dibuka. "Kamu sebaiknya berhenti menggali soal ini. Boleh aku tahu alasannya?" Alia menghela napas, suaranya nyaris berbisik, "Karena tidak semua yang dikubur itu ingin tetap diam." Rama mengernyit. "Ada apa sebenarnya dengan proyek ini? Ini selesai terlalu cepat. Anggaran terlalu besar untuk hasil yang terlalu sempurna." Alia memegang map itu lebih erat. "Ada pekerja yang menghilang. Lebih banyak daripada yang kamu lihat di berita. Dan mereka tidak pergi karena alasan biasa." Angin berhembus melewati tubuh mereka, seolah membawa aroma tanah basah, aroma yang tidak seharusnya muncul di tengah aspal baru. "Berapa banyak?" Rama mendesak. "Cukup banyak untuk membuatku tidak bisa tidur," jawab Alia, tatapannya gemetar. Dokumen-dokumen ini menyimpan laporan yang tidak pernah muncul dalam rapat-rapat resmi. Pekerja yang hilang, kecelakaan yang tidak pernah dilaporkan, dan jadwal lembur yang melampaui batas kemanusiaan. Tapi mengapa tidak ada satupun yang bersuara? Rama mencoba menangkap pandangan matanya. Alia menelan ludah. Karena mereka yang bersuara tidak pernah terlihat lagi. Sejenak, suara sorakan dan musik perayaan terdengar sangat jauh dari mereka berdua. Seakan dunia di sekitar berubah menjadi gelembung tipis yang siap pecah kapan saja. Rama mendekat sedikit. "Biarkan aku lihat dokumenmu." Alia menggeleng cepat. "Tidak di sini. Ada mata-mata di mana-mana." Ia melirik ke arah deretan pejabat dan pengawas proyek dengan gugup. "Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menyimpan ini." Sebelum Rama sempat membalas, salah satu asisten proyek memanggil Alia dengan nada tegas. "Bu Alia, Pak Surya mencarimu." Alia mengejutkan, lalu menatap Rama untuk terakhir kalinya. "Kalau kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya, datanglah ke kantor lapangan malam ini. Tapi jangan datang sendirian." Rama mengangguk pelan, mencoba meyakinkannya dengan tatapan bahwa ia tidak akan mundur. Alia berbalik dan pergi, meninggalkan Rama dengan puluhan pertanyaan yang kini semakin menyesakkan dada. Sore menjelang malam, Rama duduk di mobilnya dengan laptop terbuka, menyusun catatan cepat mengenai apa yang telah ia lihat.
Tetapi pikirannya kembali pada satu kalimat Alia. Tidak semua yang dikubur itu ingin tetap diam. Ia akhirnya menyalakan mesin mobil. Lampu-lampu jalan perlahan menyala mengikuti cahaya yang meredup. Kamera digitalnya terisi penuh, recorder siap, dan perasaan gelisah mengikutinya kemanapun ia melangkah. Bukan hanya karena pekerjaan yang terlalu cepat selesai. Bukan hanya karena angka anggaran yang tidak masuk akal. Bukan hanya karena pejabat yang terlalu bangga. Tapi karena jalan tol itu seakan bernyawa. Saat mobil melewati gerbang masuk, papan penunjuk jalan memantulkan cahaya lampu mobilnya. KM 77 35 km lagi. Rama menatap angka itu lama, tanpa tahu bahwa wilayah itu kelak akan mengubah hidupnya. Ia mengeraskan rem. Ada sesuatu yang terasa salah. Udara di sekitarnya mendadak berat dan dingin, seperti seseorang, atau sesuatu, sedang mengawasinya dari bawah permukaan aspal baru itu. Namun ia tetap melaju, menembus jalan gelap yang belum sepenuhnya disentuh oleh roda kendaraan lain. Dan di kejauhan, di kegelapan yang masih menyelimuti sebagian proyek, seseorang berdiri menatapnya tanpa wajah. Lampu merah sirine menyala berkedip-kedip di tengah malam yang dingin. 2 ambulans dan 1 mobil patroli parkir miring di bahu jalan tol yang masih tampak baru itu. Garis kuning memanjang memagari area kecelakaan yang belum sempat viral, karena baru saja terjadi beberapa menit lalu. Rama berdiri di balik pagar pembatas, memotret setiap sudut kejadian. Ia bukan bagian dari tim medis, bukan aparat, tapi tekadnya malam ini jauh lebih kuat dari rasa takut. Ia belum sempat menuju kantor lapangan untuk bertemu Alia, ketika tiba-tiba mendapatkan informasi dari narasumber bahwa terjadi insiden fatal tepat di KM 77. Kilometer yang sudah dipenuhi rumor sejak awal proyek dibangun. Jenazah pertama baru saja diangkat dengan tandu. Rambut korban berdiri seolah tersengat listrik. Matanya melotot, membeku dalam ketakutan yang tak terjelaskan. Rama menekan tombol kamera berkali-kali, mencoba merekam setiap detail. Seperti ini juga yang terjadi tadi malam, desis salah satu para medis pada rekannya, tanpa sadar terdengar oleh Rama. Maksudmu, bukan satu kasus saja. Para medis itu memandang kanan-kiri, lalu menjawab lirih, sudah 3 hari berturut-turut. Selalu di lokasi sama. Rama memejamkan mata sesaat, dadanya mengencang. Hal ini bukan kebetulan. Polisi yang bertugas mendekat dan mengusir kerumunan yang mulai tidak terkendali. Maaf, kami butuh ruang. Silakan mundur. Seorang supir truk yang masih goyah berdiri di sebelah mobilnya yang penyok parah. Ia terus bergumam seperti orang linglung. Ada yang berdiri di tengah jalan, aku mengerem, tapi tubuhnya tembus. Dia tetap berdiri, katanya berulang kali, sebelum akhirnya pingsan. Rama mendekati seorang petugas kepolisian berpangkat. Pak, saya dari media nasional. Apakah boleh saya bertanya tentang... Tidak ada kecelakaan di sini, potong petugas itu tegas. Tolong hapus foto-fotonya. Nada suaranya jelas bukan permintaan, melainkan ancaman. Rama tersenyum tipis, mengangkat tangannya menunjukkan kepatuhan, lalu mundur beberapa langkah. Ia sudah mencadangkan foto ke cloud sejak foto pertama. Menghapusnya tidak akan menghilangkan kebenaran. Ketika para petugas sibuk mengamankan lokasi, Rama menyelinap sedikit lebih dekat ke pagar pembatas. Ada bekas goresan panjang di aspal, seperti puntiran ban mobil yang menghindari sesuatu yang besar, atau seseorang. Tapi tidak ada tubuh lain di sana. Hanya aspal yang terlihat terlalu hitam, seolah baru saja diolesi sesuatu dari bawah tanah. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal. Jangan terlalu dekat dengan KM 77. Mereka tidak suka diperhatikan. Belum sempat membalas, pesan kedua menyusul. Datang ke kantor lapangan. Aku menunggu. Alia. Jantung Rama berdetak lebih cepat. Ia menghembus napas pelan, lalu meninggalkan lokasi, namun terus menoleh ke belakang.
Ia merasa ada yang mengawasinya dari balik kegelapan beton yang belum ditembus lampu jalan. Kantor lapangan proyek berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Hanya ada beberapa lampu neon remang yang menyala, dan sebagian besar bangunan portakel itu tampak kosong. Papan bertuliskan pos proyek hampir terlepas tertiup angin. Rama mengetuk pintu. Alia membuka perlahan. Wajahnya pucat, ada lingkar hitam di bawah mata. Seperti sudah beberapa malam tidak tidur. "Kamu lihat sendiri, kan?" Suaranya bergetar. Rama mengangguk. Korban terakhir, seperti mati ketakutan sebelum mobil menabraknya. Alia menutup pintu dan mengunci rapat. Ia menaruh map hitam yang ia bawa saat peresmian di atas meja. "Sebelum proyek ini dimulai, kami mendapat target waktu yang tidak masuk akal," ucap Alia. "Pak Surya bilang akan ada dukungan khusus. Tapi dukungan itu ternyata berarti..." Ia membuka map itu, mengeluarkan foto-foto. Foto pertama, lubang galian sepanjang 2 meter, namun diisi sesuatu yang menyerupai tubuh manusia. Ditutup dengan beton basah. Foto kedua, catatan pekerja. Jika ada yang menolak lembur, mereka akan menggantikan yang hilang. Foto ketiga, helm pekerja yang masih penuh tanah merah. Tanah yang seharusnya tidak ada di lokasi ini menurut laporan geologi. Rama menelan ludah keras. "Aku pernah dengar rumor," ujar Alia pelan. "Dulu, tempat ini adalah lahan kuburan yang tidak pernah terdata. Ada banyak tubuh yang tidak pernah dimakamkan dengan layak. Mereka bilang, tanahnya haus." Rama menatap aspal hitam di luar jendela. Beberapa titik terlihat menonjol. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar ke permukaan. "Tapi kenapa hanya di KM 77? Tanya Rama. Alia memandang kosong ke arah peta konstruksi yang terpapar di dinding. "Karena di sanalah mereka mengubur yang paling banyak." Suara dentuman keras memecah keheningan. Rama dan Alia serentak menoleh ke arah pintu. Gagang pintu bergetar. Ada seseorang, atau sesuatu, di luar sana. Alia menutupi mulutnya, menahan napas. Rama perlahan mematikan lampu neon terdekat, menyisakan hanya cahaya dari layar laptop Alia yang masih menyala. Dentuman berhenti. Suara lain menggantikan. Ketukan dari bawah lantai. "Tok, tok, tok." Alia mundur panik. "Tidak, mereka menemukan kita." Rama mencengkeram lengan Alia, mencoba menenangkan meski dirinya sendiri gemetar. Ketukan itu semakin keras. Semakin cepat. Tok 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 tok. Lantai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang merayap tepat di bawah kaki mereka. Rama menoleh pada jalan tol di luar jendela. KM 77 masih sunyi, namun kegelapan di sana sedang menahan amarah. Dan mereka yang terkubur sedang mulai bangun. Alia berdiri di depan lemari arsip yang terbuka setengah. Cahaya lampu kantor yang temaram membuat ruangan itu seolah menyimpan rahasia yang lebih kelam dari sekadar tumpukan kertas tua. Jemarinya bergetar saat menemukan sebuah buku bersampul kusam yang diselipkan di antara berkas pembangunan tahap awal. Sampulnya hampir robek, seperti sudah bolak-balik dipegang seseorang yang ketakutan. Ia menatapnya lama sebelum menarik napas dan membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang berantakan mengisi buku itu. Nama-nama pekerja, tanggal kehadiran, status, namun sebagian besar berakhir dengan satu kata yang disorot tebal tinta merah. "Hilang." Alia memejam sejenak. Ia sudah menduga sesuatu yang buruk, tapi tidak menyangka dokumentasinya begitu gamblang. Ia terus membalik halaman, sampai matanya menangkap satu kalimat yang berbeda dari lainnya, ditulis dengan huruf besar, menekan kertas sampai hampir sobek. "Setiap meter yang dibangun, satu nyawa harus ditanam di bawahnya." Tubuhnya menegang. Tenggorokannya kering. Ia hampir menjatuhkan buku itu. Suara pintu berderit membuatnya menoleh spontan. Bagas berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Kamu tidak boleh melihat itu." Alia langsung menutup buku tersebut dan memeluknya ke dada. "Apa maksudnya ini?"
Kenapa ada banyak pekerja hilang tapi tidak ada laporan resmi? Bagas menelan ludah. Mata gelapnya beralih ke arah pintu, memastikan tidak ada siapapun yang mendengar. Kembalikan buku itu ke tempatnya. Kita pura-pura tidak pernah menemukannya. Alia. Tidak mungkin. Alia memberi satu langkah maju. Ini soal nyawa manusia. Kamu tahu kan kecelakaan di KM 77? Rama menemukan indikasi struktur yang... Aku tahu, potong Bagas cepat. Dan justru karena itu kamu harus diam. Alia melihat dengan jelas betapa paniknya lelaki itu. Tangannya mengepal tapi gemetar. Bagas, kamu takut pada siapa? Tanyanya lebih pelan. Bagas tidak menjawab. Ia hanya mengambil kursi dan duduk lemas, kedua tangannya menutupi wajah. Suaranya pecah, hampir berbisik, seolah kata-kata itu sendiri mengancamnya. Mereka dulu pikir ini cuma rumor, tapi semuanya benar. Tanah itu tidak pernah cukup kuat. Kontraktor mencari cara, dan seseorang menawarkan solusi. Alia mendekat. Solusi apa? Bagas menggeleng terlalu cepat, seperti anak kecil yang menolak mimpi buruk. Aku tidak boleh bilang. Kalau aku bicara, aku akan menyusul mereka. Keheningan berat menggantung di antara mereka. Alia menatap buku di tangannya lagi. Kata-kata di halaman itu tidak hanya menyeramkan, tapi terasa benar-benar nyata. Bagas berdiri kembali, memaksa dirinya tenang. Di halaman terakhir jangan baca. Alia langsung membuka halaman terakhir. Bagas memekik tertahan. Jangan. Namun sudah terlambat. Di halaman itu tertulis sesuatu yang membuat jantung Alia hampir berhenti. Korban berikutnya akan menjadi saksi terakhir. Dia tahu terlalu banyak. BGS. Alia menatap Bagas, terkejut sekaligus bingung. Inisial ini, namamu sendiri. Bagas terdiam. Nafasnya memburu. Aku tidak menulis itu, katanya terbata. Setidaknya bukan aku yang sadar menulisnya. Alia tidak tahu harus merasakan apa. Marah? Takut? Kasihan? Sebelum ia sempat bertanya lagi, suara ponsel Bagas berdering keras. Ia mengangkatnya, dan wajahnya semakin pucat ketika mendengar suara di seberang. Iya, Pak. Kami akan segera ke sana. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Ada korban lagi. Di KM 74 kali ini. Alia merasa udara semakin dingin. Rama sudah di sana. Dia yang melapor pertama kali. Bagas memalingkan wajah. Dan dia bilang korban itu tidak hanya mati karena benturan. Alia mengerutkan kening. Maksudmu? Bagas berbisik lirih, seolah dinding pun bisa mendengar. Ekspresinya sama seperti korban sebelumnya. Mulut terbuka, mata melotot, seperti melihat sesuatu yang menyeret jiwanya pergi. Alia merasakan seluruh bagian tubuhnya merinding. Buku di tangan seolah menambah berat ketakutan yang kini membayanginya. Kita harus ke sana. Alia menegaskan, mencoba mengendalikan rasa gentar. Rama mungkin dalam bahaya. Bagas memandangnya seolah Alia baru saja meminta mereka terjun ke jurang. Jika terus menggali, kita tidak akan bisa kembali. Alia menjawab dengan suara mantap meski hati kacau. Justru kalau kita diam, semuanya akan terus memakan korban. Bagas akhirnya mengangguk pelan, seperti seseorang yang menyerah pada takdir buruk yang sudah menunggu di ujung jalan yang mereka bangun sendiri. Alia menyelipkan buku catatan itu ke dalam tas. Mereka meninggalkan ruangan arsip dan berjalan cepat menuju pintu keluar kantor. Malam mulai turun, langit gelap tanpa bintang, seolah dunia pun menolak memberi harapan. Di dalam mobil, Alia menatap lurus ke jalan yang akan membawa mereka ke lokasi kecelakaan. Kata-kata dalam buku itu tak berhenti bergema dalam pikirannya. 1 meter, 1 nyawa. Dan kini, setiap kilometer yang mereka lewati terasa seperti melintas di atas kuburan tak bertanda. Alia menggenggam tasnya erat.
Ia belum siap menghadapi apapun yang menunggu di KM 74. Tapi ia tahu satu hal pasti. Rama membutuhkan mereka. Dan buku itu mungkin satu-satunya harapan untuk menghentikan teror yang tak terlihat. Sebelum jalan tol ini menjadi monumen panjang dari nyawa yang dikorbankan dalam diam. Mobil melaju menembus malam yang makin pekat. Lampu jalan hanya sedikit membantu menyingkirkan kegelapan yang menelan pandangan mereka. Alia terus memandang ke depan, sementara Bagas berkali-kali melirik spion belakang, seolah takut ada sesuatu yang mengikuti dari kegelapan. "Kamu pernah lihat kuburan massal itu?" Alia memecah keheningan yang mencekik. Bagas awalnya hanya menggigit bibir, tapi akhirnya mengangguk kecil. "Ya." Suaranya serak. "Dulu, sebelum proyek ini resmi dilanjutkan, kami diminta survei tanah. Di balik lapisan beton sementara, kami menemukan tulang yang berserakan. Jumlahnya terlalu banyak untuk disebut kecelakaan biasa." Alia menegang. "Kenapa kalian tidak melapor?" "Kami melapor." Bagas tertawa getir. "Besoknya, orang yang melapor menghilang." Hening kembali menguasai kabin mobil. Alia meremas tasnya, mengingat buku catatan yang ada di dalamnya. Setiap halaman seperti sebuah teriakan tertulis dari orang-orang yang tak pernah kembali. "Yang membuatku takut," Bagas melanjutkan pelan, "adalah aku merasa tulang-tulang itu bukan berasal dari masa lalu. Rasanya seperti..." Ia menghela napas panjang. "Seperti ada yang baru saja dikubur." Alia memejamkan mata sejenak. Ia mencoba menata pikiran, namun semuanya justru semakin kacau. Jika benar setiap meter jalan ini memerlukan satu nyawa, berapa kilometer sudah dibangun? Berapa ratus orang yang menjadi bagian dari tanah ini? Saat mobil mendekati KM 74, kilatan lampu polisi terlihat dari kejauhan. Mereka mempercepat laju. Sesampainya di sana, Rama berdiri sendirian di dekat pembatas jalan, ponsel menempel di telinganya, wajahnya tegang. Begitu melihat Alia dan Bagas keluar dari mobil, ia segera menyudahi teleponnya. "Kalian tidak seharusnya datang." Alia mengabaikannya dan menatap tubuh korban yang masih tergeletak di bawah terpal. "Apa yang terjadi?" Rama mengusap wajah dengan kedua tangan. Saksi bilang mobil ini melaju pelan, lalu tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas. Sopirnya tidak mabuk. Rem masih berfungsi. Bagas mendekati tubuh korban dan mengangkat salah satu sudut terpal. Wajah korban membeku dalam ekspresi ketakutan yang tidak wajar. Mulutnya menganga seolah ingin melontarkan jeritan terakhir. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang tidak boleh ada di dunia. Rama menelan keras. "Aku dengar sesuatu sebelum dia menabrak. Seperti suara dari bawah tanah." Alia membalikkan badan. "Suara apa?" "Rintihan," jawab Rama dengan tatapan kosong. Seolah ada banyak orang yang memanggil minta tolong. Bagas mundur selangkah, wajahnya kembali pucat. Tidak mungkin." Rama menatapnya tajam. "Kamu tahu sesuatu, Bagas. Jangan diam lagi. Ini sudah melewati batas keselamatan kerja." Bagas membuka mulut, menutupnya lagi, lalu menatap tanah tempat tubuh korban berada. Itu bukan suara baru. Sudah lama terdengar oleh para pekerja. Tapi mereka bilang itu halusinasi karena kelelahan. Alia menatapnya penuh tekanan. "Dan kamu percaya hal itu?" Bagas menggeleng pelan. "Tidak lagi." Suara retakan kecil terdengar dari beton di sebelah terpal. 3 orang itu sontak menoleh. Retakan itu bergerak memanjang perlahan, seperti tanah yang sedang bernapas. Alia mundur setapak, tubuhnya menegang. "Apa itu?" Rama sigap mengeluarkan senter dan menyorot celah yang terbuka. Sinar terang itu memperlihatkan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Tanah berwarna kehitaman yang seperti bergerak pelan, membentuk gelombang samar. Lalu terdengar sesuatu. Sangat pelan, namun jelas berasal dari bawah sana. Suara rintihan.
Seolah puluhan tenggorokan tercekik mencoba memanggil bantuan. Alia langsung menutup mulutnya dengan tangan. Bagas terlihat hampir roboh. Rama terpaku, wajahnya dipenuhi horor yang belum pernah ia rasakan. Ada yang masih hidup di bawah sana. Alia berusaha menahan getar suaranya. Rama menggeleng, seperti memaksa dirinya menolak kenyataan. Tidak mungkin, jika benar ada tubuh di bawah beton ini, mereka sudah terkubur berbulan-bulan. Namun suara itu berkata sebaliknya. Alia menatap Rama dalam-dalam. Kita harus bongkar ini. Sekarang. Bagas segera memotong, panik. Tidak bisa. Itu prosedur besar. Dan ada tekanan dari pejabat untuk tidak menyentuh apapun. Mereka mengawasi kita terus. Alia mencibir getir. Pejabat mana yang lebih penting dari nyawa? Rama menatap tanah yang masih bergetar pelan. Ia tahu rasa takutnya tidak akan membantu siapapun. Aku akan coba lakukan inspeksi darurat. Kalau ada apapun yang membahayakan publik, kita punya alasan resmi untuk menyelidiki. Bagas berbalik memandang mereka dengan tatapan hancur. Jika kalian teruskan, kita semua bisa hilang seperti pekerja yang lain. Alia menatap gelapnya malam yang menelan jalanan di depan mereka. Mungkin sudah waktunya berhenti takut. Suara dari bawah beton kembali terdengar. Lebih pelan, lebih jauh, seolah suara-suara itu tahu bahwa seseorang akhirnya mendengar mereka. Alia merasakan napasnya sesak. Ada begitu banyak yang harus mereka ungkap. Dan tanah itu tidak akan berhenti berbicara. Bahkan ketika tidak ada lagi yang ingin mendengarnya. Kabut dingin menyelimuti pemukiman kecil yang terletak tidak jauh dari pintu keluar tol. Langit mendung menekan suasana, seolah ikut menyimpan rahasia yang busuk. Di salah satu rumah yang dindingnya mulai kusam, Rama mengetuk pelan pintunya. Tangannya sedikit bergetar, bukan karena cuaca, melainkan karena ia tahu kenyataan yang akan disingkap tidak akan menyenangkan siapapun. Pintu itu dibuka oleh seorang perempuan parubaya. Matanya sembab dan garis kelelahan terpahat jelas di wajahnya. Alia memperkenalkan diri dan Bagas mengucap salam singkat. Mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu yang sempit dan berbau pengap. Perempuan itu duduk perlahan, meremas tisu kusam di tangannya. Kalian mencari suami saya? Suaranya lirih tapi penuh harapan yang hampir padam. Rama mengangguk pelan. Kami ingin tahu kapan terakhir kali beliau terlihat. Kami sedang mengumpulkan data keselamatan proyek tol. Perempuan itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya membuka laci kecil di dekat meja. Ia mengeluarkan sebuah helm keselamatan yang pecah di satu sisi dan menyerahkannya pada Rama. Ini ditemukan oleh rekan kerjanya. Mereka bilang suami saya mungkin kabur. Ia menunduk, air matanya menetes tanpa suara. Tapi aku tahu dia bukan pengecut. Bagas yang sejak tadi hanya menatap lantai, kembali dilanda rasa bersalah. Ia balas menatap Alia, lalu mengalihkan pandangan ke helm itu, bekas goresannya seperti tanda perlawanan terakhir. Dia pernah cerita, lanjut sang istri dengan suara terputus-putus. Katanya pekerjaan itu mulai aneh. Ada area yang dilarang disentuh. Katanya, mereka dengar suara orang menangis di bawah tanah. Setelah itu, dia tak pernah pulang. Alia mencondongkan tubuh, nada suaranya lembut namun tegas. Kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami tidak akan membiarkan nama mereka menghilang begitu saja. Perempuan itu tak membalas, hanya menutup wajah dengan kedua tangannya. Rumah berikutnya memberikan cerita serupa. Hanya beda tokoh, beda barang terakhir yang diterima keluarga. Helm pecah, sepatu keamanan penuh tanah, potongan seragam yang masih berbau semen basah. Rama mencatat semuanya dalam ponselnya. Data jumlah korban semakin banyak, dan semuanya terkait area pembangunan yang sama. Tidak ada laporan resmi tentang kecelakaan kerja besar-besaran. Tidak ada pemakaman. Tidak ada berita. Hanya lenyap. Seolah tubuh mereka terserap proyek itu sendiri. Di rumah terakhir yang mereka kunjungi sore itu,
Seorang anak laki-laki sekitar 8 tahun menghampiri mereka sambil membawa sebuah benda yang membuat Alia kaku di tempat. Sebuah kotak kecil berisi serabut rambut yang masih terjebak pada potongan beton. Ini ditemukan ayah waktu sedang bersih-bersih, kata si anak polos. Katanya ini milik Om Budi. Tapi, rambutnya banyak sekali. Ayah bilang mungkin itu rambut semua pekerja yang hilang. Bagas hampir muntah mendengarnya. Suara-suara yang mereka dengar dari bawah tanah kini mendapatkan bentuk nyata yang jauh lebih mengerikan. Semakin jelas bahwa setiap korban tidak hanya dikubur, mereka disatukan, mungkin untuk sebuah tujuan ritual yang belum mereka ketahui. Alia merampungkan sesi wawancara dengan keluarga itu, memastikan mereka berpamitan dengan sopan. Namun begitu pintu tertutup, ketiga orang itu diam membeku di depan rumah, udara seakan hilang dari sekeliling mereka. Berapa banyak yang hilang? Rama akhirnya bersuara, suaranya rendah dan penuh getir. Jauh lebih banyak dari yang dilaporkan, jawab Bagas lirih. Dan, sebagian dari mereka dikorbankan setelah pembangunan dimulai. Alia langsung menoleh cepat. Dikorbankan. Bagas mengangguk kecil, namun tatapannya jauh, seolah ia sedang memutar ulang semua kenangan yang mencoba ia kubur sebelumnya. Mereka bilang proyek ini bisa gagal kalau supply terputus. Rama memejamkan mata kuat-kuat. Ini bukan lagi sekadar kelalaian kerja. Ini pembunuhan sistematis. Angin bertiup membawa suara rerumputan yang bergesek di kejauhan. Senja mulai merayap, menciptakan bayangan panjang yang seolah mengamati mereka dari setiap sudut. Alia menatap ke arah jalan tol yang tampak dari kejauhan, membentang seperti ular raksasa yang tidur, kelihatan tenang di permukaan namun menyembunyikan rahang haus darah di bawahnya. Tulang-tulang itu, rambut helm semuanya bukti bahwa mereka ingin ditemukan, katanya pelan. Para korban menuntut sesuatu dari kita. Bagas memeluk dirinya sendiri, tubuhnya menggigil meskipun tidak terlalu dingin. Mereka tidak akan diam sampai kebenaran terungkap. Aku tahu itu dari suara yang kudengar malam itu, seolah mereka memanggil namaku. Rama menoleh cepat. Mereka memanggilmu? Ya. Bagas menatapnya dengan mata membelalak ketakutan. Mereka tahu siapa yang masih hidup. Mereka tahu siapa yang melihat kuburan sebelumnya. Mereka ingin aku bicara. Alia menyentuh pundaknya, berusaha memberi kekuatan. Dan kamu akan bicara. Kita akan selesaikan ini. Pada saat itulah, suara sirine ambulans jauh di kejauhan tiba-tiba menggema, mengarah langsung ke tol. Ketiganya saling pandang, bukan lagi sekadar kecelakaan biasa. Kita harus kembali ke lokasi, Rama berkata sambil melangkah cepat ke mobil. Alia dan Bagas menyusul, tanpa satu kata pun tambahan. Mereka tahu apa arti sirine itu. Nyawa lain telah diambil. Dan korban-korban lama kini menuntut pembalasan. Suara dari tanah mungkin baru permulaan. Angin malam berembus kencang di sepanjang badan tol. Lampu-lampu jalan berkelip aneh, seperti berusaha menyala dalam ketakutan. Mobil polisi dan ambulans sudah pergi ketika Rama, Alia, dan Bagas tiba. Semua petugas tampak bergegas pulang tanpa ingin menoleh lagi ke kegelapan kilometer terkutuk itu. Kenapa mereka bersih banget? Bahkan jejak ban ambulans saja hampir tidak ada. Alia bergumam sambil merapatkan jaket. Mereka tidak mau terlibat lebih jauh, sahut Rama singkat. Semua orang tahu ada yang salah di sini. Tapi tidak ada yang mau mengakuinya. Bagas mengeluarkan kamera yang sudah ia siapkan. Tangannya masih gemetar, tapi ia memaksa dirinya fokus. Aku akan coba rekam area pembatas jalan. Biasanya aktivitas aneh terjadi di sekitar sana. Rama menyalakan senter dan memeriksa jalur retakan di beton yang sempat muncul sebelumnya. Nada suaranya penuh kewaspadaan. Kalau ada suara lagi, kita catat waktunya. Kita butuh bukti yang bisa diserahkan ke pihak berwenang. Alia menatap ke arah jurang gelap di samping tol. Bulu kuduknya meremang.
Rasa takut bisa membuat kita melihat hal yang tidak ada. Tapi rasa bersalah bisa membuat kita mengabaikan hal yang memang ada. Bagas mengarahkan kamera ke bawah pagar pengaman. Monitor kecil di tangannya memperlihatkan gambar buram beton dan tanah. Ia memperbesar tampilan. Ada sesuatu di sini, gumamnya. Rama segera menghampiri. Alia juga mendekat dan menatap layar monitor. Dalam rekaman itu, terlihat semacam bayangan gelap berdiri jauh di bawah, di tempat yang bahkan tidak mudah dijangkau manusia. Rama menyipitkan mata. Itu orang. Belum sempat mereka memastikan, kamera Bagas tiba-tiba bergetar hebat. Layar berubah menjadi statis, lalu muncul potongan gambar cepat seperti wajah-wajah pucat yang berteriak tanpa suara. Bagas menjatuhkan kamera saking terkejutnya. Tidak, tidak mungkin. Alia menunduk untuk mengambil kamera tersebut, tapi sebelum tangannya menyentuhnya, suara klakson tiba-tiba menggema keras dari arah jalan. Mereka semua menoleh, sebuah truk besar melaju kencang ke arah mereka tanpa lampu menyala. Menjauh! Rama berteriak sambil menarik Alia dan Bagas ke pinggir jalan. Truk itu melintas hanya beberapa sentimeter dari mereka. Angin dari laju kendaraannya hampir menjatuhkan ketiganya. Namun ketika mereka memandang ke arah belakang untuk memastikan kendaraan itu benar-benar ada, truk tersebut telah menghilang dalam sekejap. Alia terpaku. Tidak mungkin, aku lihat jelas barusan. Rama menatap kosong ke aspal yang seharusnya menyimpan jejak. Tak ada suara mesin. Tak ada jejak ban. Tak ada apa-apa. Bagas memeluk dirinya, wajahnya memucat. Itu truk yang sama? Suaranya bergetar hebat. Yang aku lihat malam sebelum pekerja pertama hilang. Rama menyalahkan lampu senter ke segala arah, semakin waspada. Kendaraan tanpa pengemudi muncul tiba-tiba. Itu bukan kecelakaan biasa. Tanah di bawah mereka bergetar halus. Tidak cukup kuat untuk mengusik keseimbangan, tapi cukup untuk memberitahu ada sesuatu yang bangun. Alia mundur beberapa langkah. Kita harus pergi. Ini sudah terlalu jauh. Tapi Bagas menggeleng. Jika kita pergi sekarang, semuanya akan tetap tertutup. Semua keluarga itu akan terus menunggu seseorang yang tidak akan pernah pulang. Mereka memanggil kita. Mereka butuh kita. Alia menatapnya tajam. Atau mereka ingin kita ikut tertanam bersama mereka? Bagas terdiam. Tidak ada jawaban yang membantah. Di saat itu juga, kamera di lantai tiba-tiba menyala sendiri. Layar menampilkan tangkapan real-time ke arah beton retak yang tadi mereka periksa. Dan kali ini, gambarnya jauh lebih jelas. Tangan-tangan pucat keluar perlahan dari celah sempit, jemari kurus berusaha mencakar udara. Tempelan kulit lusuh, kotoran dan tanah membentuk garis-garis mengerikan di sepanjang beton. Alia meneguk ludah, tubuhnya kaku. Mereka hidup. Satu tangan, lebih kuat dari yang lain, berhasil menembus, menghantam permukaan jalan hingga retakan melebar. Rama mundur, tetapi tatapannya tidak bisa melepaskan diri dari horor yang tersaji. Tidak, ini sesuatu yang lebih buruk dari hidup. Suara dari bawah terdengar lagi, lebih banyak, lebih keras, seperti jerit perut bumi. Jeritan yang memanggil balasan. Jeritan yang menuntut hak mereka. Jeritan yang menunggu giliran nyawa baru. Alia mencengkeram lengan Rama. Kita harus segera cari bantuan. Dokumen, data, apapun. Kita perlu buka kasus ini secara resmi. Rama mengangguk tegang. Bagas mengambil kamera, meskipun ia harus memaksa tangannya yang gemetar untuk memungutnya. Mereka bertiga kembali ke mobil secepat mungkin. Begitu pintu tertutup, mesin langsung hidup seolah mobil itu tahu nyawa mereka bergantung pada kecepatannya. Namun sebelum mereka bergerak, wiper kaca depan bergerak sendiri, mengusap kegelapan. Bukan air hujan yang menghalangi kaca, melainkan bekas telapak tangan berlendir yang membentuk jejak panjang. Jejak seolah seseorang berusaha menatap mereka dari sisi lain kaca.
Lalu huruf-huruf samar terbentuk, ditulis dengan sisa lumpur pekat. Kami tidak akan diam. Rama menginjak pedal gas tanpa menunggu apapun lagi. Mobil melaju, meninggalkan KM-77, meninggalkan tangan-tangan itu, meninggalkan jeritan yang makin jauh namun tidak akan pernah benar-benar hilang. Alia menatap ke belakang, napas masih terengah. Para korban telah menyatakan perang. Dan malam di KM-77 baru saja membuka pintu nerakanya sendiri. Hanya suara cangkul menghantam tanah yang terdengar di tengah senyap malam. Cahaya senter Alia bergetar di genggamannya, menyorot galian tanah yang sudah mencapai kedalaman lutut. Tanah di KM-77 terasa lembab dan berbau logam, seolah darah pernah membanjiri tempat itu. Bagas memandang waspada ke arah gelap jalan tol baru yang masih tertutup. Alia, kita benar-benar harus melakukan ini sekarang? Kalau ketahuan. Aku sudah bandingkan peta lama dan yang terbaru. Potong Alia cepat. Nafasnya pendek, namun matanya penuh tekad. Ada struktur besar yang seharusnya tidak ada di sini. Dan semua pekerja yang hilang, terakhir terlihat dekat wilayah ini. Kau pikir itu kebetulan? Rama membantu menggali dengan gerakan gugup. Yang penting cepat. Aku tidak mau kejadian mobil tadi terulang. Udara tiba-tiba mengalir dingin. Kabut tipis muncul, mengikis jarak pandang mereka. Alia mendekatkan senter ke tanah yang terangkat, dan ujung cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Berhenti. Alia berujar pelan. Tangannya meraih gumpalan tanah lalu menyibakkannya. Sebuah pecahan helm proyek, penuh goresan dan bercak hitam. Pecahan lain menyusul, dan kemudian, sebilah tulang putih pucat. Bagas menelan ludah. Astaga, itu tulang manusia, kan? Ini udah nggak main-main. Sebelum mereka sempat bereaksi lebih jauh, tanah di depan Alia tiba-tiba retak. Tanah terangkat, seolah ada sesuatu di bawah yang bergerak menuju permukaan. Alia mundur, senter hampir terjatuh. Ada sesuatu di bawah. Tanah terbuka, memperlihatkan beton yang ditutup paksa oleh timbunan tanah. Bukan fondasi jalan tol. Ini, dinding miring dengan ukiran aneh. Rama mengetuknya pelan dengan gagang cangkul. Dari dalam terdengar dentuman panjang, seperti pukulan balik. Apa kamu dengar itu? Tanya Rama, suara tercekat. Jangan sentuh lagi, Bagas memperingatkan. Ini kayak kuburan besar. Kita harus lapor polisi atau... Sebuah jeritan melengking dari arah jalan. Mereka spontan menoleh. Sosok hitam tinggi, seperti pekerja dengan rompi lusuh dan helm penyok, berdiri mematung. Lehernya patah ke satu sisi. Dari mulutnya mengalir suara geraman basah. Senter Alia bergetar makin dahsyat. Jangan panik, jangan panik. Sosok itu bergerak tiba-tiba, berlari terpincang dengan kecepatan tak wajar. Bagas mendorong Alia menjauh. Lari! Makhluk itu melompat pada Bagas, menghantamkan tubuhnya ke tanah. Helm rontok, memperlihatkan wajah remuk dengan mata melotot keluar. Bau busuk menusuk hidung. Bagas menjerit saat kuku tajam menancap di bahunya. Rama menghantam punggung makhluk itu dengan cangkul. Tulang punggungnya patah, namun tubuh itu tetap bergerak, lebih liar. Alia meraih batu besar dan memukul kepala makhluk itu berkali-kali sampai akhirnya terkulai diam. Nafas mereka memburu. Darah, atau sesuatu yang lebih gelap, mengotori tangan Bagas. Aku nggak kuat. Suaranya pecah antara nyeri dan syok. Alia memeriksa luka di pundaknya. Ini luka dalam. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Namun Rama menatap struktur beton itu lagi. Ada sesuatu yang makin jelas terlihat di balik tanah yang tergerus. Lubang kecil memanjang seperti celah pintu. Dari balik celah itu keluar hembusan udara disertai bau busuk yang jauh lebih kuat. Kalau kita tinggalkan ini, Rama bergumam, tidak akan ada yang pernah percaya. Mereka akan terus menelan korban. Alia membalas tatapan Rama. Mata mereka sama,
digerakkan oleh rasa takut yang bercampur kewajiban moral. Kita tidak buka sekarang. Kita catat bukti yang cukup. Besok, kita kembali dengan alat lebih lengkap. Suara berat bergaung dari bawah tanah, seperti ratusan suara tumpang tindih. Jangan. Mereka membeku. Celah itu melebar sedikit, tidak dibuka, tapi mendorong dari dalam. Bagas memaksa berdiri meski tubuhnya gemetar. Pergi. Sekarang. Alia membantu mengangkatnya. Rama menyalakan kamera kembali, merekam setiap detik. Meski tangan gemetar, ia tahu rekaman ini bisa jadi satu-satunya jalan mengungkap apa yang sebenarnya terkubur di balik proyek besar yang tampak mulia ini. Saat mereka mulai menjauh, tanah di sekitar struktur itu bergetar halus. Retakan merambat seperti akar hitam. KM-77 tampak seperti jalur mati biasa dari kejauhan. Namun Alia tahu, malam ini mereka telah membuka pintu yang seharusnya dibiarkan terkunci. Dan apapun yang ada di bawah sana, menunggu saatnya untuk bangkit. Ruang rapat itu tertutup rapat, dindingnya kedap suara. Lampu kuning temaram memantulkan siluet para pria berjas mahal di kursi panjang. Di tengah meja, sebuah map tebal bertuliskan KM-77 privat tergeletak seperti rahasia yang siap menelan siapa saja yang menyentuhnya. Seorang pria berkumis tebal, kepala proyek, mengetukkan jarinya gelisah. Bagaimana mungkin mereka masih berkeliaran mencari masalah? Bukankah semua pekerja sisa sudah dibereskan? Di ujung meja, seorang pejabat tinggi hanya tersenyum tipis. Tidak semua manusia bisa diselesaikan semudah itu, Pak Dirga. Namun, kita punya cara. Ia membuka berkas menunjukkan daftar nama saksi yang sudah hilang secara misterius. Sisa 5 orang. 2 di antaranya wartawan dan 1 ahli struktur, gumamnya sambil menunjuk nama Alia dengan penekanan mengerikan. Jika mereka mengungkap apa yang terkubur di bawah proyek ini, kita semua tamat. Seorang pria lain melempar amplop coklat yang berat ke meja. Ini dana untuk memastikan mulut mereka terkunci selamanya. Suasana menegang saat pintu terbuka tanpa diketuk. Masuklah kepala keamanan, seragam hitam tak berlabel, wajahnya dingin. Saya sudah menempatkan orang untuk mengikuti setiap langkah mereka. Namun ada satu hal yang harus Bapak tahu. Ia menunda kalimatnya, seolah sedang menimbang seberapa dalam ia boleh bicara. Sejak penggalian itu, beberapa fenomena muncul di area proyek. Para pekerja kami mengaku mendengar teriakan dari bawah tanah. Dan, kami tak membayar Anda untuk menceritakan dongeng horor. Potong pejabat tinggi itu tajam. Yang saya pedulikan hanya satu. Tidak ada bukti yang keluar dari area ini. Kepala keamanan menegang. Laporan lain mengatakan ada pekerja yang seharusnya. Ia mencari kata yang tepat. Sudah tidak aktif, terlihat berkeliaran di malam hari. Keheningan jatuh seperti peti mati yang ditutup kuat. Pak Dirga memijit pelipisnya, suara lirih namun tegas. Kita semua sudah membuat janji pada malam peresmian fondasi itu. Janji yang membawa kita ke posisi ini. Ia menatap tiap wajah di ruangan itu. Kalau harga kemajuan adalah pengorbanan, maka kita wajib membayar. Pejabat tinggi itu mengeluarkan sebilah pisau kecil dari saku jasnya. Gagangnya diukir simbol sama yang dilihat Alia di beton, tiang bersilang dan lingkaran berduri. Ia menorehkan goresan dangkal di telapak tangannya tanpa meringis, meneteskan darah ke dalam gelas kaca. Kesepakatan tak boleh patah. Pengawasan tak boleh longgar. Tidak ada mayat yang boleh ditemukan. 3 kalimat itu diucapkan secara bersamaan oleh seluruh pria di meja. Ritual yang terdengar seperti sumpah iblis. Gelap sesaat, lalu kepala keamanan menambahkan, wartawan itu dan teman-temannya akan kecelakaan sebelum matahari terbit. Namun sebelum rapat usai, lampu bergetar. Pijarnya meredup lalu padam. Ruangan gelap gulita. Suara langkah menyeret terdengar dari ujung koridor, lambat dan berat.
Aroma tanah basah merayap masuk melalui celah pintu. Para pria saling menatap, kini ketakutan tampak jelas di wajah mereka. Dari balik pintu, terdengar suara seretan baja ke lantai, seperti helm proyek tergeret oleh seseorang dengan kepala rusak parah. Kepala keamanan meraih pistol, bersiap menembak. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Namun mereka semua mendengar, jelas sekali, janji. Sebuah suara lirih, serak, penuh dendam. Tidak bisa lagi dibayar dengan darah yang salah. Para koruptor saling menatap. Kengerian yang tidak pernah tercantum dalam kontrak rahasia mereka. Dalam hitungan detik, mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan daripada skandal terbongkar. Mereka tidak lagi mengendalikan apapun. Apapun yang terkubur di KM 77 sudah mulai menagih haknya sendiri. Angin malam di KM 77 terasa lebih dingin daripada biasanya. Beton panjang jalan tol tampak seperti ular abu yang membentang di kegelapan, memisahkan dunia hidup dan mati dalam garis lurus yang mematikan. Lampu jalan berkedip satu persatu, seperti ada yang meniup cahaya itu untuk padam. Rama menapakkan kaki perlahan di pinggir pembatas, memeriksa kembali kamera dan berkas yang mereka bawa. Kalau apa yang kalian dengar kemarin itu nyata, ucapnya dengan napas berat, mungkin kita akan menemukan lebih banyak bukti malam ini. Alia menoleh, memeluk tas ransel yang berisi buku catatan para pekerja hilang. Aku tidak peduli soal bukti lagi. Aku ingin tahu berapa orang yang dikubur tanpa nama di sini. Suaranya bergetar, bukan hanya oleh rasa takut, tapi juga kemarahan. Bagas mengikuti di belakang, langkahnya tertatih. Luka di bahu akibat serangan sebelumnya masih membekas. Tapi ada sesuatu yang lain di wajahnya, seperti seseorang yang menyimpan rahasia pahit yang membakar perlahan. Kita tidak sekuat itu untuk melawan mereka, ucap Bagas pelan. Mereka bukan manusia lagi. Rama berhenti dan menatap lelaki itu. Siapa yang kau maksud? Bagas membuka mulut, namun tiba-tiba boom, suara dentuman keras dari bawah jalan membuat ketiga orang itu terperanjat. Tanah bergetar ringan seolah ada sesuatu yang menghantam dari dalam. Alia memegang stabilisator kamera, menyorot keretakan kecil yang melintasi permukaan tol. Apa itu gempa? Namun Rama tahu, itu bukan gempa. Ia pernah dengar suara itu di kamar mayat, ketika mayat berontak karena udara terperangkap. Tapi ini jauh lebih besar dan berulang. Duk, duk, duk. Semakin keras, semakin dekat. Tiba-tiba udara dipenuhi aroma tanah basah bercampur karat darah. Suara tak wajar menggema dari bawah beton, seperti puluhan orang berbisik dalam panik, memohon sesuatu. Buka, kami, keluarkan. Alia menelan ludah, wajah pucat. Mereka berbicara. Belum sempat mereka bereaksi lebih jauh, kamera mendeteksi pergerakan di sisi jalan. Sebuah bayangan merangkak keluar dari bawah pembatas beton. Gerakannya seperti tulang-tulang yang berusaha mengingat kembali cara berjalan. Lampu kabut mobil melintas di kejauhan. Cahaya itu menangkap sosok tersebut. Pakaian rompi proyek compang-camping, helm retak menempel menyeramkan, dan wajah. Wajah yang tidak lengkap. Seolah sebagian dimakan tanah. Sosok itu menatap mereka dengan mata kosong yang bocor air tanah, lalu mengangkat lengan, seperti meminta pertolongan. Bagas mundur panik. Mereka marah, karena mereka tidak dikubur layak. Mereka dipaksa menjadi tumbal. Sosok itu menggeram pelan, suara menyeret logam terdengar dari helmnya yang rusak. Ia mencoba melangkah, tapi tulang kakinya patah dan tubuhnya terjerembab keras ke aspal. Dari retakan di bawahnya, tangan-tangan lain muncul, mencakar udara seperti orang tenggelam yang mencari pegangan. Rama menarik Alia menjauh. Lari! Tapi Bagas berdiri terpaku, seolah rasa bersalah menahan kakinya di tempat. Aku tahu mereka dikubur di sini. Aku dengar jeritan mereka waktu pengecoran, tapi aku tidak mampu menghentikannya.
Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Maafkan aku. Tangan seorang pekerja meraih pergelangan kakinya dengan cengkeraman dingin dan kuat. Bagas menjerit. Tulang jari itu menancap dalam, menariknya ke arah jurang kecil retakan. Rama berusaha menarik Bagas, tapi semakin banyak tangan yang keluar, menggenggam tanpa ampun. Dari bawah, terdengar suara yang tidak seperti bisikan lagi. Itu teriakan penuh marah. Janji telah dilanggar. Asfalt di bawah mereka meledak retak memanjang, tubuh Bagas terseret hingga tergeletak di tengah jalan. Dari celah yang menganga, wajah-wajah penuh kebencian menatap, sebagian tanpa mata, sebagian dengan helm beton menyatu dengan tengkorak. Satu sosok tertua berbicara dengan suara parau yang membuat darah terasa membeku. Kami bekerja untuk hidup, bukan untuk mati dan dilupakan. Lampu jalan padam bersamaan, menyisakan gelap total. Alia menarik Rama. Tolong, kita tidak bisa menolong Bagas kalau kita juga mati di sini. Bagas meneriaki mereka sambil terisak. Lari, kalian harus bongkar semua ini. Jangan biarkan kematian kami sia-sia. Lengan pekerja yang patah melilit tubuh Bagas, menariknya semakin dalam. Suara retakan tulang terdengar brutal. Satu teriakan terakhir pecah dari tenggorokannya, lalu menghilang. Hanya tanah yang kembali hening, seolah menelan kenyataan. Alia jatuh berlutut, menahan air mata yang terus mengalir. Mereka tidak akan berhenti. Rama menggenggam erat catatan Alia yang kini terlumur debu. Tidak, mereka tidak diam lagi. Di bawah mereka, suara ratusan korban yang tidak terlihat bergaung serempak. Sebuah ancaman dingin yang merambat hingga tulang paling dalam. Kami akan naik ke permukaan, dan menagih yang seharusnya menjadi milik kami. Angin bergulung keras, membawa bau kematian yang semakin nyata. Bukan hanya jalan tol yang retak malam itu. Kesepakatan manusia dengan kegelapan mulai runtuh. Rama tidak tidur sepanjang malam. Jari-jarinya bergetar saat mengetik laporan awal tentang struktur ilegal, hilangnya para pekerja, dan kejanggalan pada proses pembangunan jalan tol tercepat di negeri itu. Ia tahu berita ini baru permukaan, tapi sekecil apapun kebenaran yang disebarkan, itu adalah langkah pertama untuk membuka pintu yang selama ini disegel oleh darah dan takut. Di layar laptopnya, judul berita terpampang. Keanehan di KM 77. Pekerja hilang dan struktur misterius terungkap. Ia menatap tulisan itu lama, menimbang risiko. Kalau aku terbitkan ini, hidup kita nggak akan sama lagi, gumamnya lirih. Alia, yang duduk bersandar di sofa, menatap dengan mata merah yang belum kering dari tangis kehilangan Bagas. Seseorang harus bicara. Bagas mati supaya kita nggak diam. Suaranya penuh kepastian meskipun tubuhnya masih gemetar ketakutan. Rama menarik napas panjang. Jempolnya menekan tombol publis. Dalam hitungan menit, notifikasi berdatangan, komentar publik yang marah, bertanya, ragu, namun membuka percakapan yang selama ini dikubur bersama para korban. Tagar tentang proyek tol itu mulai trending, menjadi keresahan nasional. Terlambat untuk mundur, kata Alia, berusaha tersenyum getir. Belum sempat mereka lega, ponsel Rama bergetar. Nomor tak dikenal. Ia menjawab ragu-ragu. Rama Putra, suara berat di seberang terdengar seperti pria yang mencoba menahan amarah. Saya tidak tahu siapa Anda, Rama menjawab dingin. Apapun yang Anda tulis tadi, hapus. Sekarang. Nada perintah itu membuat lantai seakan terasa lebih dingin. Aku tidak akan menarik berita tersebut, balas Rama keras. Kami punya data dan... Klik, telepon ditutup sepihak. Di luar, terdengar suara motor berhenti tepat di depan kos Rama. Alia mendekat ke jendela pelan-pelan dan memincingkan mata melihat dua pria berjaket hitam duduk di atas motor, helm menutup wajah, hanya menatap ke arah kamar mereka. Aku rasa mereka bukan fans, gumam Alia, suara tercekat. Menit berikutnya, notifikasi email masuk. Subjek,
keluarkan berita itu. Jika kamu masih ingin melihat matahari esok. Tubuh Rama mematung. Alia merebut laptopnya, membaca email itu dan mengusap wajahnya frustasi. Mereka sudah mengincar kita bahkan sebelum berita menyebar. Ketukan keras di pintu membuat keduanya spontan tersentak. Brak, brak, brak. Buka pintunya. Suara seseorang memerintah. Alia menggeleng cepat dan memberikan isyarat agar Rama mundur. Mereka menyalakan perekam suara di ponsel sebagai jaga-jaga. Rama menarik kursi pelan untuk mengganjal pintu. Di luar, suara pukulan semakin kasar, lalu berhenti mendadak. Keheningan yang menyusul justru lebih mengerikan. Rama membuka sedikit tirai jendela untuk cek pria berhelm tadi. Kosong. Motor tak ada. Jalanan sepi seperti tidak pernah ada siapapun tadi. Mereka menghilang, bisik Alia. Lampu kamar berkedip-kedip. Udara menjadi lembab seperti ruang bawah tanah. Lalu, bau tanah basah itu lagi. Aroma yang hanya muncul ketika para pekerja itu mendekat. Alia memegang lengan Rama erat. Kau juga merasa ini? Mereka mengikuti kita. Sebelum ketakutan benar-benar meledak, ponsel Alia berdering. Kali ini nomor yang sangat ia kenal. Kantor medianya. Dengan sedikit keberanian, ia jawab. Alia bicara. Alia, apa yang kalian unggah barusan membuat semua kementerian bereaksi. Mereka menuntut penarikan berita. Bahkan ada ancaman hukum. Suara pimpinan redaksinya terdengar panik dan tertekan. Kami terpaksa menurunkannya untuk sementara. Aku minta maaf. Tidak. Alia hampir berteriak. Kalau kita hapus, mereka menang. Banyak nyawa. Alia, tolong mengerti. Ini bukan cuma soal jurnalisme. Ini tentang keselamatan semua orang di kantor juga. Klik. Telepon terputus. Alia mencengkeram rambutnya sendiri. Mereka memutarbalikkan semuanya. Kita dianggap penyebar hoaks sekarang. Rama menatap layar. Komentar publik berubah cepat. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa berita yang disebarkan adalah fitnah. Tagar baru muncul, awas berita sesat. Semua bergerak cepat, seperti kekuatan besar yang mengatur narasi negeri ini dalam satu malam. Rama menutup laptop keras-keras. Kalau mereka pikir kita takut, mereka salah. Apa rencanamu? Tanya Alia, suara lemah namun matanya penuh tekad. Kita cari bukti yang mereka tidak pernah bisa bantah. Jawab Rama. Bukti yang berbicara sendiri. Alia mengangguk. Meski ketakutan menjerat dada, ia tahu mereka tidak boleh berhenti. Bukan setelah melihat apa yang terjadi pada Bagas dan ratusan pekerja lainnya. Di luar, terdengar klakson panjang memecah ketegangan. Rama melongok lewat jendela. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor berhenti tepat di depan gerbang kos. Lampu depannya menyorot lurus ke arah kamar mereka seperti mata predator yang telah menemukan buruannya. Alia menatap Rama. Mereka tidak akan berhenti sebelum kita diam. Rama menatap kembali, kemudian berucap pelan namun pasti. Kita juga tidak akan diam, walau seluruh negeri memaksa. Udara malam menegang. Di kejauhan, suara geraman tanah kembali terdengar. Seolah para korban yang terkubur menyampaikan pesan terakhir sebelum badai besar. Teruskan, atau kalian akan bernasib sama. Malam semakin larut ketika Rama dan Alia tiba di area dekat proyek tol yang masih dalam konstruksi. Mereka memilih daerah yang belum selesai dibeton, bagian yang penuh gundukan tanah merah dan bau besi yang menguar tajam ke udara. Mobil hitam tanpa plat nomor yang menguntit mereka tadi telah menghilang entah kemana, tapi kecemasan bahwa mereka terus diawasi tidak pergi begitu saja. Alia memegang buku catatan pekerja hilang yang ditemukan beberapa waktu lalu. Halaman yang berisi kalimat menakutkan itu terbuka kembali, menyala samar di bawah cahaya senter. Setiap meter yang dibangun, satu nyawa harus ditanam di bawahnya. Ia meremas kertas itu sampai berkerut. Kalimat ini bukan ancaman kosong. Kita sudah lihat mereka bangkit.
Kita harus buktikan apa yang mereka lakukan pada para pekerja itu. Rama mengambil sekop kecil dari bagasi mobil. Kita harus temukan sesuatu yang fisik, sesuatu yang tidak bisa dibantah siapapun. Meski terdengar yakin, tangannya gemetar saat mulai menggali tanah merah yang keras dan dingin. Setiap ayunan sekop memunculkan suara logam yang menabrak batu, namun terkadang juga sesuatu yang lebih lembut, bukan tanah, bukan batu. Alia membantu, meski rasa takut memerangkap dadanya. "Kau dengar itu?" bisiknya ketika sekop Rama menghantam sesuatu yang mengeluarkan bunyi retak. Mereka berhenti bersama. Rama berlutut, menyapu tanah dengan telapak tangan hingga debu merah menempel di kulitnya. Sesosok ujung putih muncul. Tulang. Rama menarik napas panjang, tapi bukannya berhenti, ia justru terus membersihkan gundukan itu. Perlahan bentuknya semakin jelas. Tulang lengan, tersisa dalam posisi seperti seseorang yang mencoba melindungi dirinya saat dikubur hidup-hidup. Alia menutup mulut, menahan seruan yang hampir pecah. "Ya Tuhan!" Sekop kembali mengenai sesuatu. Kali ini helm proyek pecah sebagian, dengan nama yang tergores samar. Nama yang Alia kenali dari daftar pekerja hilang, R. Santoso. Rama mengangkat helm itu dengan kedua tangan seperti barang keramat. Mereka benar-benar dibunuh, dan disemen bersama jalan tol ini. Alia menahan air mata yang menggenang. Tapi sebelum ia sempat kembali mengumpulkan tulang lainnya, tanah tempat mereka berdiri bergetar pelan. Pada awalnya seperti gemuruh jauh dari dalam bumi. Namun makin lama, suara itu lebih mirip isakan tertahan. "Rama?" Suara Alia hampir tak terdengar. "Ada sesuatu di bawah kita." Tanah yang masih segar dari galian itu tiba-tiba membentuk gelembung, terangkat seperti ada dada seseorang yang bangkit untuk mengambil napas bebas pertama setelah lama terkurung. Kemudian terdengar suara serak, seperti udara dipaksa keluar dari paru-paru yang telah lama membusuk. "Terima kasih." Alia mundur beberapa langkah, lututnya goyah. Rama terpaku, tak mampu mengalihkan pandangan ketika tulang itu perlahan bergerak, seolah ingin keluar sepenuhnya dari kuburannya. Namun bukan rasa marah yang muncul dari arwah itu. Lebih seperti rasa lega, namun dibalut kesedihan dalam. Seolah ia ingin menunjukkan lebih banyak kebenaran. Tanah kembali bergetar. Kali ini lebih kuat. Retakan besar merambat dari sisi gundukan menuju bagian beton yang telah selesai dibangun. Dari celah itu, darah hitam merembes perlahan, mengalir seperti sungai tipis yang belum berhenti mencari muara. Alia menatap horor substansi itu. Apa itu darah para pekerja yang dikubur dalam kondisi hidup? Rama mencengkeram helm R. Santoso lebih erat. "Ini bukti yang mereka tidak pernah sangka akan kita temukan." Mereka menyalakan kamera dan mulai merekam temuan tersebut. Suara Alia masih bergetar, namun tetap jelas saat ia berbicara ke lensa. "Ini pekerja yang hilang. Ia benar-benar ada di bawah struktur jalan tol. Semua laporan kehilangan itu bukan kebohongan. Mereka dikubur di sini." Tanah di bawah mereka tiba-tiba mengeluarkan suara geraman menakutkan. Kali ini bukan hanya satu suara, tapi banyak, puluhan, ratusan. "Bongkar kebenaran, nyalakan terang untuk kami." Udara berubah menjadi gelombang dingin yang menusuk hingga tulang belakang. Banyak mata tak terlihat mengawasi mereka dari setiap arah. Alia bersandar pada Rama, matanya melebar. "Mereka ingin kita teruskan." Rama mengangguk pelan, menelan gumpalan takut di tenggorokannya. "Mereka tidak mau kita lari. Mereka tidak mau dilupakan lagi." Namun sebelum mereka bisa bergerak pergi, sebuah cahaya menyilaukan datang dari belakang mereka. "Center!" Diikuti suara langkah banyak orang dan raungan mesin. Para penjaga proyek, polisi, atau lebih buruk, para algojo kebenaran pemerintah. Suara laki-laki menggema, "Berhenti! Jauhkan tangan dari tanah itu. Sekarang!" Lampu merah dan biru menyala,
menyiramkan warna pada tanah yang masih bernoda darah. Alia menatap Rama, ketakutan nyata bercampur tekad yang tak mungkin padam lagi. Jika kita berhenti sekarang, suaranya bergetar, mereka akan kembali terkubur. Dan tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Rama menggenggam helm tulang belulang itu erat di dadanya. Tidak, jawabnya pelan. Mereka sudah bersuara. Kita akan menjadi mulut mereka. Tanah merah berdesis pelan, seperti menyetujui. Dan di antara hiruk-pikuk aparat yang mulai mendekat, para arwah yang terkubur terus berbisik. Jangan tinggalkan kami lagi. KM-77 tidak lagi tampak seperti jalan gelap biasa. Saat malam turun, kabut naik dari tanah merah yang masih terbuka sebagian, seolah menutupi luka yang belum tertutup. Alia tersengal, menahan napas, sambil memegangi tas kamera yang berisi kartu memori, satu-satunya bukti nyata yang mereka punya. Cepat, jangan berhenti. Rama menarik tangannya, suara napasnya berat. Dari balik kabut, klakson panjang melengking. Lampu kendaraan berkedip-kedip, seperti ada mobil besar yang melaju kencang namun tak pernah benar-benar muncul. Alia menoleh sekilas, jalan kosong. Namun jeritan logam dan hentakan mesin makin dekat, seolah hendak menggilas mereka kapan saja. Ini bukan mobil sungguhan, gumam Alia gemetar. Justru itu masalahnya, Rama balas, terus menariknya. Mereka melompat menuruni tanggul kecil dan berlari ke arah hutan pinggir jalan. Tanah licin membuat Rama tergelincir, namun Alia sigap menariknya berdiri lagi. Dari kegelapan jalan raya, sorot lampu lain menyala, kali ini dua pasang, mengambang di udara, mengejar seperti predator. Bagas akan menjemput kita di tempat biasa, ucap Rama berusaha tenang, meski ia tahu, Bagas belum memberi tanda apapun. Alia terhenti mendadak. Rama, apa lagi? Kita harus. Itu. Dari arah galian tempat ia menemukan tulang, muncul bayangan putih pucat. 1, 2, 3, lalu semakin banyak. Sosok manusia tanpa wajah, tubuhnya kering berdebu, mengenakan rompi kerja yang compang-camping. Mereka berjalan lambat, tangan terulur seperti meminta sesuatu. Bukan mereka yang kita hindari, Alia berbisik. Mereka butuh kita. Tapi Rama tahu, hanya butuh satu gerakan salah dan nyawa mereka habis. Ia menggenggam kepalan batu besar, siap untuk bertahan. Geraman mesin kembali menggulung udara. Dari ujung jalan, sebuah truk proyek tua menabrak kabut dan melaju lurus ke arah mereka, tanpa pengemudi. Rantai yang menggantung dari bak belakang berayun liar, memantulkan suara besi yang menusuk telinga. Lari, teriak Rama. Mereka menerobos hutan. Dedaunan kambium menampar wajah, ranting mencakar lengan, namun mereka tak berhenti. Mereka hanya perlu menjauh dari jalan, menjauh dari truk itu, menjauh dari siapapun yang mengejar. Telepon bergetar di saku Rama. Ia menjawab cepat tanpa melihat layar. Di mana kalian? Suara Bagas terburu-buru. Aku dapat pesan. Kalian diincar orang dalam proyek. Mereka kirim tim malam ini. Mereka. Alia menoleh panik. Pejabat yang kamu selidiki, Bagas melanjutkan. Mereka berusaha menutup semua saksi, termasuk kalian. Aku di dekat menara pemancar, cepat ke sana. Sebelum Rama menjawab, teriakan Bagas terputus. Suara hantaman keras. Lalu hanya statis. Bagas. Rama memekik, namun sambungan terputus total. Alia memegang lengan Rama. Dia tak akan menyerah begitu saja. Kita harus percaya. Namun suara langkah lain terdengar. Bukan langkah hantu. Bunyi berat, mantap, seperti sepatu Lars menghantam tanah. Beberapa suara. Orang hidup. Lampu senter menembus pepohonan. Alia Fadillah. Rama Putra. Serahkan bukti dan kami biarkan kalian pergi. Suara laki-laki menggaung tajam. Alia menggigit bibir. Mereka pikir kita sebodoh itu. Rama menatap kanan kiri.
Ia mengenali lokasi. Mereka dekat jurang kecil yang mengarah ke terowongan pembuangan air proyek. Sempit, gelap, tapi cukup untuk lolos. Ia menunjuk ke sana. Alia tidak sempat bertanya. Mereka merunduk, menyelinap di antara semak dan akar besar. Begitu tiba di bibir terowongan, suara langkah para pengejar hanya beberapa meter di belakang. Masuk. Alia mendorong Rama duluan. Terowongan itu basah, dindingnya berlumur tanah dan darah lama yang menghitam. Aroma besi menusuk. Air mengalir tipis di bawah, namun arusnya cukup kuat mendorong tubuh mereka pelan ke dalam kegelapan. Alia menoleh satu kali keluar. Di luar, para pekerja arwah berkumpul, menghalangi para pengejar untuk mendekat. Mereka berdiri membentuk barikade diam, tubuh mati untuk melindungi yang masih berjuang. Alia berbisik lirih, "Terima kasih." Lalu gelap menelan mereka. Di lorong sempit itu, suara-suara mengikuti. Bisikan yang meminta nama, wajah-wajah samar muncul di genangan air, tangan dingin menyentuh pergelangan kaki, namun semuanya terasa seperti dorongan untuk terus maju. "Kalau kita bisa keluar dari sisi lain," Rama berkata pelan, "kita harus pastikan semua ini diketahui publik. Mereka pantas mendapatkan keadilan." Alia mengangguk. "Dan kita akan pastikan tak ada lagi yang dikubur tanpa suara." Tiba-tiba terowongan bergetar. Tanah di atas mereka bergeser. Serpihan runtuhan jatuh di rambut dan bahu. Suara retakan menjalar cepat. "Kita harus cepat!" Rama berseru. Mereka merangkak lebih dalam, menahan napas, menolak rasa takut yang hampir melumpuhkan. Di ujung gelap, mereka melihat titik cahaya yang semakin membesar. Namun di belakang, terdengar raungan marah, mesin dan suara manusia bercampur, mengejar, menolak kebenaran terungkap. Malam di KM 77 belum selesai memburu mereka. Terowongan itu semakin menyempit. Air yang mengalir hanya setinggi mata kaki, tapi dinginnya menusuk seperti menegur tulang. Cahaya kecil di ujung lorong seolah bergerak, kadang mendekat, kadang menjauh, seperti menunggu mereka menyerah. "Apa kau dengar itu?" Alia berbisik. Rama menghentikan langkah. Samar terdengar suara seperti kuku mencakar besi. Satu kali, dua kali. Lalu seseorang seperti tertawa tertahan. "Kita tidak sendiri," Rama bergumam. Mereka memaksa bergerak lebih cepat. Namun setiap beberapa meter, suara aneh semakin keras, seolah mengejar dari segala arah. Arus air mulai berubah, memutar memaksa mereka kehilangan keseimbangan. Di permukaan air, muncul noda merah yang menyebar pelan. Itu darah. Alia menatap dengan ngeri. Rama menunduk. Darah itu seperti muncul dari dinding lorong, mengalir bersama air. Ia menatap Alia dengan wajah tegang. "Kontrak darah," bisiknya. "Mereka mengikat para pekerja dengan ritual pesugihan, janji mereka ditulis dengan darah kering korbannya." Alia menelan ludah, memaksa dirinya untuk tidak gemetar. "Dan mereka yang berdosa harus membayar." Tepat saat ia berkata begitu, sebuah tangan pucat muncul dari genangan air dan mencengkeram pergelangan kakinya. Alia menjerit terpendam. Rama memukul tangan itu dengan batu. Tangan itu terlepas, menghilang kembali ke dalam air tanpa cipratan. Namun bekas gigitan dingin tangan itu masih tertinggal di kulit Alia, membentuk tanda merah seperti bekas kuku panjang. "Ayo!" Rama menarik Alia sebelum sosok itu muncul lagi. Beberapa langkah kemudian, lorong terbuka ke sebuah ruangan besar, ruang bawah tanah proyek yang belum sepenuhnya selesai. Pipa-pipa menjuntai seperti tulang rusuk, lampu darurat berkelip-kelip. Di tengah ruangan berdiri sebuah altar beton tak rata, dilapisi cairan merah gelap yang mulai mengering. Alia memaksa dirinya mendekat. Di atas altar ada buku besar terbuat dari kulit kasar yang menebarkan bau busuk. "What the hell?" Rama menahan mual. Nama-nama terukir dengan tinta yang tampak kental. Nama pekerja, cap jari mereka, dan di tiap nama ada garis besar merah seperti coretan darah yang mengikatnya.
Itu daftar korban, Alia bergumam. Buruh-buruh proyek yang hilang. Mereka tak sekadar mati, mereka dikontrak untuk mati. Rama menyelidiki tepi altar dan menemukan simbol-simbol yang ia kenal dari dokumen investigasi. Lambang perusahaan, tanda tangan pejabat tinggi, serta stempel proyek jalan nasional. Semuanya bercampur dengan simbol supernatural yang terukir kasar. Mereka menjual nyawa banyak orang demi proyek yang cepat selesai. Suaranya bergetar penuh amarah. Ini bukan hanya korupsi. Ini pengorbanan massal. Lampu ruangan berkedip 1 kali, 2 kali, kemudian mati total. Gelap menelan ruangan. Hening yang menyiksa pecah oleh bisikan dari segala arah. Tebus, janji, kami. Alia meraih tangan Rama erat-erat. Cahaya merah samar muncul dari dinding, membentuk bayangan puluhan sosok manusia. Para pekerja, tubuh rusak dan kering. Namun mata mereka menyala dengan api dendam. Salah satu sosok maju. Lehernya miring patah, helm proyek masih menempel separuh di kepalanya. Suaranya seperti 2 lapisan suara bersamaan, satu manusia, satu dari dasar bumi. Mereka harus bayar, semua yang menulis kontrak. Rama menahan napas. Kami akan membongkar semuanya. Kami janji. Kami hidup untuk itu. Alia mengangguk walau tubuhnya bergetar. Bantu kami keluar, biarkan kami membawa cerita kalian ke atas. Arwah-arwah itu saling menatap tanpa wajah, lalu mengangguk pelan. Seketika cahaya lampu darurat hidup kembali. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, derap sepatu terdengar di satu-satunya pintu keluar. 3 orang pria berseragam proyek masuk dengan senjata terangkat. Pemandangan wajah mereka menunjukkan mereka bukan pekerja biasa, mata mereka penuh kebencian dingin. Cukup. Kalian sudah lihat terlalu banyak, desis salah satu dari mereka. Alia dan Rama mundur ke altar. Rama menatap daftar nama itu lalu menatap pria-pria itu. Berapa banyak lagi yang harus mati untuk proyek kalian? Salah satu pria tersenyum miring, tanpa rasa bersalah. Selama negara butuh pembangunan, darah adalah harga yang murah. Sebelum pelatuk ditarik, suara keras memecah udara, jeritan baja dan angin dingin menerjang. Arwah para pekerja menyerbu. Serangan balas dendam dimulai. Rama menarik Alia menuju celah sempit di belakang altar. Mereka menunduk dan berlari sekuat tenaga, sementara teriakan manusia hidup dan raungan arwah bercampur menjadi simfoni neraka. Ketika akhirnya mereka mencapai lorong lain, Rama masih bisa mendengar suara terakhir yang diucapkan makhluk tanpa wajah itu. Komitmen kalian sudah dicatat. Kini giliran kalian menepati. Mereka terus berlari, karena mereka tahu, kontrak darah sudah dibuka. Dan tak ada jalan kembali. Udara malam di area proyek terasa lebih berat dari sebelumnya. Kabut tipis merayap di sepanjang jalan koridor darurat, seolah mencoba menyembunyikan segala luka yang tertanam di bawah beton. Aroma bau anyir bercampur dengan bau oli dan tanah basah. Rama dan Alia terengah, tubuh masih gemetar oleh kepanikan yang belum pergi. Langkah kaki terdengar di belakang mereka. Rama bersiap memegang benda apapun yang bisa ia gunakan untuk bertahan. Namun yang muncul justru Bagas, berdarah di pelipis, napas memburu. Kalian selamat? Ucapnya lirih. Alia mendekat, memeriksa luka Bagas. Kami kira kamu sudah mati. Bagas tersenyum masam. Aku juga hampir percaya. Namun matanya penuh kegelisahan. Ia menatap Rama dan Alia bergantian, seperti sedang menimbang keputusan besar. Aku tahu, mereka tidak akan berhenti, katanya. Mereka ingin kalian mati. Dan arwah itu juga, tidak akan tenang sebelum darah terakhir yang mereka tuntut terpenuhi. Suara gemuruh terdengar dari bawah struktur. Retakan kecil menyapu lantai seperti akar yang merangsek dari dasar bumi. Alia melangkah mundur. Apa itu? Bisiknya. Bagas menatap ke arah tanah dengan wajah putus asa. Mereka datang lagi. Sosok-sosok buram muncul,
Menyembul dari celah, tubuh mereka setengah tertancap beton, matanya penuh dendam yang tak terpuaskan. Rama menahan panik. Kami berjanji membantu kalian. Kami akan mengungkap semua ini ke publik. Arwah yang berjalan paling depan mendekat. Helmnya pecah, menampakkan bekas hantaman benda keras. Suaranya berat, penuh rasa sakit. Janji, harus ditebus, dengan darah yang terkait. Bagas memejamkan mata, tangannya mengepal. Aku, terikat dengan mereka. Rama menatapnya terkejut. Maksudmu, kau ikut dalam kontrak itu? Aku tidak pernah setuju. Bagas menggeleng cepat. Tapi namaku ditulis dalam buku itu. Aku pekerja yang dipaksa tetap tinggal saat semua orang lain kabur. Aku menyaksikan mereka mati satu persatu, dan aku terlalu takut untuk menghentikan apapun. Alia menatapnya tak percaya. Mengapa baru bilang sekarang? Karena ketakutannya, dan rasa bersalah itu, telah membuatnya bisu selama ini. Bagas menatap kedua sahabatnya dengan pandangan yang telah mantap. Aku tidak bisa lagi bersembunyi di belakang kalian. Rama mengangkat tangan. Jangan lakukan apapun yang berbahaya. Tapi sudah terlambat. Bagas melangkah ke depan, menuju para arwah. Ia meraih helm milik salah satu roh yang jatuh di lantai. Helm itu masih memiliki noda darah tua yang mengental. Aku yang harus menebusnya. Suaranya pecah. Aku tidak mau hidup dengan darah mereka menempel di tanganku. Alia memegang lengannya. Bagas, kami masih butuhmu. Tolong jaga mereka. Bagas memotong lirih. Ceritakan semua ini pada publik. Jangan biarkan pengorbanan mereka sia-sia. Tanah bergetar hebat ketika Bagas berdiri tepat di antara altar dan arwah. Mereka seperti mengenali tekadnya. Bisikan mengalir dalam udara. Kau memilih pengakhiranmu sendiri. Bagas mengangguk tegas. Kalau nyawaku cukup untuk menghentikan horor ini, ambillah. Rama mencoba menariknya pergi. Ada cara lain. Kita bisa memaksa pemerintah mengakui semua ini. Rama. Bagas menatapnya tajam, mata berkaca. Jangan buat aku menyesal terlambat mengambil keputusan. Tubuh Bagas tiba-tiba diangkat arwah ke udara. Angin memutar dalam pusaran gelap. Cahaya merah menyambar, simbol-simbol di lantai menyala. Ia sempat menatap Alia dan Rama untuk terakhir kalinya. Terima kasih. Sudah membuatku berani. Dalam sekejap, tubuh Bagas tercabik menjadi pecahan cahaya merah yang terserap ke tanah. Jeritan arwah menggema, tapi perlahan memudar. Kabut menghilang. Retakan tertutup kembali. Suara dari tanah akhirnya berhenti. Alia terjatuh, bahunya terguncang hebat. Rama menatap lantai yang kini diam, seolah mencoba menolak kenyataan bahwa Bagas sudah tak ada. Sesaat, dunia menjadi lebih sunyi dibanding kematian itu sendiri. Namun kesunyian itu tidak bertahan lama. Sirene mobil terdengar di kejauhan. Dan suara langkah berat bergegas dari arah terowongan. Rama memaksa berdiri, menahan air mata. Kita harus pergi. Pak Surya, dia pasti yang memimpin penutupan besar-besaran. Alia menghapus air matanya. Tapi di mana dia? Dia menghilang sejak ledakan di atas tadi. Rama menatap gelapnya lorong yang menunggu di depan. Mungkin dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Alia menggenggam kuat berkas dan rekaman di tangannya. Satu-satunya bukti nyata yang tersisa. Mereka tahu satu hal pasti. Pengorbanan Bagas baru membuka pintu perang. Dan musuh yang sebenarnya masih berkeliaran. Angin sore berdesir pelan di atas permukaan jalan tol yang kini tampak rapi dan mulus. Garis putih membentang lurus sejauh mata memandang, seolah mengajak masyarakat kembali melaju tanpa mengetahui apa yang tersembunyi di bawahnya. Pemerintah meresmikan ulang operasional jalan tol itu dengan penuh kebanggaan, menyatakan semuanya aman, semua rumor hanyalah fitnah yang dilebih-lebihkan. Tak ada yang menyebut kata pengorbanan. Tak ada yang menyebut nama Bagas.
Rama berdiri di pinggir pagar pembatas sambil menatap arus kendaraan yang melaju bergantian. Wajahnya tampak lebih tirus, matanya memuat kelelahan panjang yang tak bisa ditutupi. Alia berdiri di sisinya, membawa kamera kecil yang selalu melekat bagai nyawa kedua. Semua ini, Alia mengepalkan tangan. Mereka menutupi kebenaran dengan sangat mudah. Rama mengangguk, rahangnya mengeras. Dan kita masih menyimpan bukti. Tapi mengungkapnya berarti memanggil bahaya itu kembali. Alia menatap jalan tol yang tampak sepi di kejauhan. Bahaya itu tidak pernah pergi. Di dekat tiang lampu, sebuah papan tanda baru dipasang. KM 77 bonus istirahat aman. Alia mendecak getir. Aman? Mereka bercanda. Tiba-tiba suara klakson panjang menggema. Sebuah truk besar di jalur kanan oleng ke kiri, kehilangan kendali. Remnya mencicit memekakan telinga, lalu kendaraan itu terguling mendadak bagai terdorong sesuatu yang tak terlihat. Bruk! Truk terseret beberapa meter sebelum berhenti. Tak ada ledakan, tak ada api. Hanya hening yang terlalu ganjil. Rama dan Alia saling pandang. Mereka segera berlari ke arah kejadian, melompati pembatas. Pengemudi truk masih hidup, keluar sempoyongan sambil menggigil hebat. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak. Dia berdiri di tengah jalan, suaranya gemetar. Aku tak bisa mengerem, dia menatapku. Siapa? Alia bertanya cepat. Pengemudi menggeleng lemah, lalu menunjuk ke tengah jalan. Alia menoleh. Tak ada siapapun di sana. Namun garis aspal di titik yang ditunjuk pengemudi terlihat lebih gelap, seperti bekas cairan kental yang mengering. Bekas itu memanjang lurus ke arah bawah beton, seakan ada yang merayap naik ke permukaan. Rama menelan ludah, merasakan sensasi dingin mengalir dari tulang belakang naik ke tengkuk. Mereka masih menuntut balas. Alia menyalakan kamera. Tangannya sedikit bergetar tapi matanya tegas. Kita harus teruskan semuanya. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan fakta. Rama mengangguk. Dan kita tidak bisa berharap ada pengorbanan berikutnya. Namun sebelum mereka bisa berkata lebih jauh, kelip lampu jalan menyala padam 2 kali, lalu diam dalam cahaya temaram yang mencurigakan. Dari kejauhan, terdengar suara, seperti palu menghantam baja, berulang-ulang dari bawah tanah. Tok, tok, tok. Suara itu makin keras, makin dekat. Rama bersiap mendorong Alia mundur ketika tanah bergetar lembut. Dari sela-sela sambungan aspal, muncul gelembung cairan hitam yang mengembang perlahan, lalu pecah dengan bau busuk menyengat. Alia menyorotkan kamera pada titik itu. Untuk sesaat, tak terjadi apa-apa. Lalu, sebuah tangan pucat penuh lumpur mendorong keluar dari celah sempit tersebut. Jari-jarinya panjang, kuku-kukunya patah. Tangan itu meraih udara, seolah mencari tubuh yang bisa ia tarik jatuh ke dalam kegelapan. Alia menahan napas, wajahnya membeku. Rama menariknya mundur. Alia, pergi. Namun mata Alia tertarik pada satu detail. Gelang identitas proyek yang melingkar di pergelangan tangan itu. Nama yang tergores samar. Bagas. Alia menutup mulutnya menahan jerit. Tidak mungkin. Tangan itu bergerak lagi, kini lebih kuat, seolah pemiliknya tidak hanya berusaha keluar, tetapi juga mengajak seseorang turun bersamanya. Rama memeluk Alia, perlahan menjauh dari bayangan gelap itu. Langit tampak lebih kelam. Angin berputar aneh dan sunyi. Rama berbisik pelan, suaranya serak oleh ketakutan yang tak ingin ia akui. Semua pengorbanan itu belum cukup. Alia menggenggam kamera semakin erat, merekam semuanya tanpa berkedip. Di bawah sana, yang terkubur tidak diam. Dan mereka belum selesai. Terima kasih sudah mengikuti kisah mencekam tentang pembangunan jalan tol setan ini. Di balik proyek besar, selalu ada rahasia yang dikuburkan, dan kadang, rahasia itu ingin keluar kembali. Jika kamu suka cerita seperti ini, klik subscribe.
beri like, aktifkan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan kisah horor gelap dan kisah pesugihan mematikan lainnya.